شافي هذا في هذه الجنة وعليه صوم إلى رجع هذه سيما من الباب صلى الله عليه وسلم في هذه عبد السلام صوم إلى رجع هذه عبد الرحمن محمد صالح محمد صالح بن وجيه ثم إلى رجع موسى بن وهيك زادت بن محمد في هذه تركون بن حسين بن وصالحهم وبروهم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيخ لله لهم والفاتحة. يا جماعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأنت ونفع به ببركة علومه وبكم بالدارين آمين. رضي الله عنكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة ويجب عليه عند يساره ببعد الصيعان دون بعد تقديم نفسه وزوجته فخادمه بالنفقة إن كان دون الخادم بالأجرة فوالده الصغير فأبيه فأمه فولده الكبير المحتاج فرقيقه. وإنما قدم الأب على الأم هنا عكس ما في النفقات لأن النفقات للحاجة والأم أحوج والفطرة للشرف والأب أشرف لأن منسوب إليه ويشرف بشرفه. فإن استوى جماعة في درجة كزوجات وبنين تخير ويخرج عمن شاء منهم. تنبيهات والله أعلم بالصواب. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك البطوء والمنوء والرزق وصلاح الجسد والروح وتوبة النصر واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونبير بصارنا وصاحب بداننا سدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال رضي الله عنه إلى أن قال تتمة penyempurnaan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mengumpulkan kita di majelis ilmu, majelis yang kalau kita masuk di dalamnya insyaallah mendapatkan cucuran rahmat barokah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Lawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awali ta'lim sama-sama kita baca niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqiba fi hadzal masjid ma dumtu fihi
sunnatan Allah Ta'ala. Tatimmatun ini sebuah penyempurnaan. Wa yajibu alaihi inda yasarihi, dan wajib atasnya orang yang punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah inda yasarihi, ketika mudah bagi dirinya, bi ba'di si'an, dengan sebagian sok-sok, ya, sebagian beras yang akan disumbangkan senilai beberapa sok. Duna ba'din, bukan untuk sebagian, ya. Jadi bi ba'di si'an, bukan hanya satu bagian, tapi bagian sok-sok yang banyak. Kayak kita nih udah punya kesanggupan buat mengeluarkan beras. Kita punya beras bukan hanya 3,5 liter, tapi lebih daripada itu. Bisa keluarin untuk 7 orang misalnya. Keluarin 7 orang. Itu namanya keluasan buat 7 orang. Maka yang wajib itu taqdimu nafsi, mengutamakan dirinya dulu. Dari 7 bagian zakat yang dimiliki, misalnya anaknya ada 10, bininya 4, banyak. Bininya cara ngolahnya tuh. Udah bini 4, media aja atau udah 5. 2 lagi siapa nih? Anaknya 10. Anaknya belum bujangnya ada. Mana yang utamakan? Taqdimu nafsi, dikeluarin dulu buat dirinya. Tuh. Fazauzatihi, lalu bini yang 4. 4 nih, berarti udah 5 berapa betul? 5 kali 3,5 ya. Udah buat 5 jiwa. Berarti 2 jiwa lagi. Fakhadimiha bin nafaqati, lalu bujang bininya, pembantu bini yang dibayar dengan nafkah. Jadi bukan ujroh, tapi dengan nafkah dari bininya. In kana dunal khadimi bil ujrati, kalau bukan bujang yang digaji. Kalau bujang yang digaji, zakatnya kita nggak tanggung, ya. Jadi pembantu yang memang dengan nafkah itu. Jarang deh sekarang punya pembantu yang gajinya berdasarkan nafkah. Paling mudah ada dulu ya. Nah, kalau bujang nggak ada, fawaladihi shaghir, cari anak yang kecil yang belum balik, diutamakan tuh daripada yang tua. Babihi, lalu bapaknya si anak kecil tadi. Kalau yang bayar zakat itu bukan bapak, ya, tapi yang menanggung nafkah. Kayak kita punya saudara yang nafkahnya kita yang tanggung. Nah, saudara kita yang tanggung nafkahnya. Lalu zakatnya juga kita yang kasih fitrah. Anak itu yang kecil kita keluarin. Habis anaknya baru buat bapaknya, baru buat bininya dia. Kalau sekeluarga itu kita yang tanggung. Kalau buat diri kita yang keluarin nih, berarti kita, bini kita, anak kita yang kecil. Jangan bapaknya lagi siapa? Ya kita yang sini. Itu apa abihi, bapaknya anak kecil. Kalau yang keluarin zakat bukan bapaknya, tapi saudaranya yang menanggung. Gitu ya. Habis lakinya tuh bapaknya si anak kecil tadi, Pak Umi, lalu ibunya anak kecil. Nah, ini tingkatan zakat ya, fitrah yang didahulukan siapa itu? Kalau pas-pasan,
Kalau berasnya pas-pasan, kesanggupan cuma ada 5 atau 3, mana yang utama ini dengan 3 beras ini nih, ya 3,5. Gak boleh 3,5 dijadikan 5, udah segini. 5 lo 3,5 berlima zakatnya nggak boleh. Zakat per orang itu 3,5 liter. Nggak boleh buat 3 orang itu 3 liter nggak boleh. Kecuali mustahik. Kalau mustahik boleh kita bagi seorang itu 2 liter atau 1,5 liter boleh. Ya. Kalau yang wajib zakat nggak boleh 3,5 liter dibagi 3. Buat 3 mustahik mau muzaki nggak boleh. Kasar. Oleh karena minimalnya 3,5 liter ya. Kecuali memang kemarin tuh babnya kagak mampu, cuman ada separuh doang, itu layak. Baru bawa ladihil kabir, lalu anak yang besar, al-muhtaj yang memang membutuhkan. Kalau yang nggak butuh, nggak usah dibayarin zakat fitrahnya. Para gigihi, lalu budaknya, budaknya yang nggak ngeluarin zakat itu. Wa innama qudimal abu 'alal ummah, dan sesungguhnya didahulukan bapak atas ibu di sini dalam hal ngeluarin zakat. Jadi zakat fitrah bapak dulu yang utamakan daripada ibu. Aksama bin nabaga, kebalikan dalam nafkah. Kalau nafkah kita mau kasih nafkah buat orang tua kita, emak dulu, bapak belakangan. Kalau duitnya pas. Tapi kalau ada dua-duanya, kasih emak kasih, bapak kasih nafkah. Yang ditamakan kalau ngasih nafkah itu emak dulu, baru yang kedua bapak. Tapi kalau semuanya ada, yang emak bapak kita kasih. Tapi kalau zakat, kenapa ya bapak dulu baru emak? Kebalikannya ya. Li'anna nafaqati lil hajah, karena kalau nafkah itu jatuhnya kebutuhan. Kita kasih nafkah buat bini, kebutuhan bini ya kan. Nafkah itu kan meliputi makanan, sandang pangan, pakaian, ya, semuanya. apa lagi? Kosmetik, apa lagi? Sandang pangan deh. Hah? Sandang pangan semuanya. Iya, sandang pangan. Iya. Sandang pangan. Itu nafkah buat bini. Karena hajat. Wal ahwaju, sedangkan ibu itu lebih butuh daripada bapak dalam urusan kebutuhan. Makanya anak perempuan, kita punya anak laki, anak perempuan yang kebutuhannya lebih besar daripada yang laki. Gak usah kaget. Jangan adil kopek-kopek ya. Apalagi udah dewasa, pasti kebutuhannya lebih besar. Nah, waduh, baju celana aja cepet dapat deh. Orang perempuan pakaian lebarannya innalillah. Nah, bisa setelan bisa 1.500.000, kaget gitu. Ya ada juga yang murah sih dipasarkan sasar gitu. Nah, iya, gembrong ada yang murah, cuma sekali pakai robek ya. Kalau yang apa trending apa ini kalau baju, hah? Yang apa? Yang merek gitu ya mahal. Tahu harga. Oh. Saya punya anak perempuan 300 tuh kalau ya beli ini, kaget-kagetan juga deh. Emang kebutuhan dia lebih banyak orang laki. Yang laki kok gamis saya gamis 300 dapat 3,5, benar ya? Jadi kalau nafkah ibu yang
Makanya nafkah didahulukan ibu ketimbang bapak. Tapi kalau fitrah, bapak dulu baru emak. Kenapa? Wal fitratu lisyara. Karena zakat fitrah itu jatuhnya kemuliaan, bukan kebutuhan, tapi syarat kemuliaan. Wal abu asyar. Nah, bapak itu lebih mulia daripada ibu. Makanya bin kita ke bapak, bukan ke ibu. Anak siapa lo? Yang disebut siapa ini? Bapaknya. Bin ya. Iya bapaknya. Anak siapa lo? Anak Ahmad. Anak siapa lo? Anak Maimunah. Bapak lo siapa? Itu namanya bapak. Bin ke bapak. Syarat. Li'annahu mansubun ilaih. Karena seseorang anak itu bernasab kepada bapak, bukan ke ibu. Iya. Wa yusyrafu bi syarafihi, dan menjadi mulia dengan kemuliaan bapak. Ya. Bapak Betawi, emaknya Madura, anaknya Betawi. Bapak Padang, emaknya Jawa. Ya udah, anak Padang loh. Ajo, anak si Ajo nanya. Ya, bapaknya Sayyid, emaknya biasa Betawi, anaknya Sayyid, jadi bapak. Ya. Fa'in istawa jama'atan fi darajatin, apabila sama sekelompok orang di dalam derajatnya. Kazaujatin, seperti bini, istri-istri, banyak istrinya. Istrinya 12, 4 banyak. Wabanina, ya, dan anak-anak. Tukhayyaru, boleh pilih, boleh pilih. Fayukhraju amman sya'a minhum, maka dia keluarin daripada orang yang dia mau keluar. Mana? Wah, bini yang jelek dulu keluarin zakat fitrahnya. Nanti yang udah mati, nah utamain. Yang tuaan dulu boleh. Yang boleh mati kan bisa ada zakat fitrah. Ya. Atau yang cakep dulu terserah. Karena boleh dia keluarin yang mana aja yang dia mau duluin. Ya. Kelar ya. Tambihat, beberapa peringatan. Wa awqatu wujubiz zakati arba'atun, dan waktu-waktu wajib zakat ada 4. Al-awwalu, yang pertama, waktu ikhrajil maqsudi wa tasbiyatih fil rikas wal ma'dan, waktu mengeluarkan yang dimaksud, yang mau dikeluarin, wa tasbiyatihi, dan pembersihannya, udah dibersihin. Fil rikas, di dalam masalah rikas, barang temuan. Ya. Orang nemuin barang, ya, harta pendaman jahiliyah sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, belum ada Islam. Nah, itu rikas hadiri. Ya. Tapi kalau ditemukannya itu harta, pas ada bacaannya ternyata tulisan Arab, berarti ini barang yang ada setelah Nabi diutus menjadi milik umat Islamnya. Nah, itu nggak boleh dikuasai. Itu rikas yang tidak boleh dikuasai oleh penemunya, bahkan diserahkan kepada pemerintah Islam untuk dicari, dilacak siapa pemiliknya. Karena intinya kalau barang umat Islam nggak boleh dikuasai. Tapi kalau ternyata hadir, wah ini jahiliyah nih, sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, barang
penemuannya. Jangan-jangan dia punya Fir'aun nih, jangan-jangan milik Fir'aun. Boleh dikuasai, jangan setor ke pemerintah. Dan pemerintah nggak berhak ambil kalau Islam, kalau negara kalau itu hak penemu, haknya nemu. Ya, pasti paham kalau negara Islam diperiksa, oh ini rikas ya jahiliyah, penemunya nanti hak penemunya mutlak. Yang ditemuin patung dari emas beratnya 1 ton, ya. Atau beratnya 200 kilo patung punya orang kafir, udah berarti bisa dikuasai kalau di pemerintah Islam. Kalau di Indonesia mah nggak bisa ya. Jelas nemu api oleh milik negara. Tapi undang-undangnya semua yang ada ini dikuasai oleh negara, nggak bisa. Kalau diam-diam diam yang laporan, jangan bikin spiral. Diam aja, potek jual ke pasar ya. Ya kalau rikas itu waktu kewajiban mengeluarkan zakatnya itu nemuin, bersihin, oh dia keluarin ya zakat. Tambah emas misalnya langsung. Enggak, ma'dan tak masuk. Wal ma'dan dan tambah emas gitu juga. Keluarin zakat. Sekilo keluarin. Iya. Kalau zakat tambang kan tetap 2,5 ya. Kalau rikas gedean tuh ya. 20% kalau nggak salah nih. Wa amma waktu wujubi ikhrajiha fa'aqiba dzalik, langsung ketika itu juga dia nemuin, bersihin, keluarin. Itu rikas ambil ma'dan, ambil hasil tambang, hasil tambang emas perak ya, nikel nggak masuk, emas perak aja. Wazani bibu wudu'us shalah. Ada lagi waktu yang warin zakat yang kedua, nampak sholahnya, nampak kalau buah udah nampak bagus, udah siap ya, udah siap dipanen. Washtidadul hab, dan bijinya udah keras ya, washtidadul hab, udah mengeras bijinya. Kulan au ba'dhan, baik semuanya atau sebagiannya. Yang penting udah kelihatan bagus tanamannya, buahnya, atau udah mengeras bijinya. Mau sebagian tuh biji atau tanaman atau semuanya. Bil mustambat, nah ini dalam makalah yang ditanam, berarti bisa pertanian dan perkebunan. Jadi kalau pertanian dan perkebunan itu mulai dihitung zakatnya kalau udah nampak baik, udah siap mau panen, biji udah balik keras. Nah ini kalau belum jadi itu, makanya kan jual buah yang masih pentil nggak boleh, haram ya, karena belum jelas. Hijau aja nggak boleh, karena boleh jadi dia rontok. Dua kemungkinan tuh yang bakal rugi, bisa pembeli, bisa penjual. Tapi kalau udah kelihatan, wah udah kelihatan nih, makanya udah kelihatan, ada begitu tuh. Kalau udah di atas pentil namanya, pentil apa pentil nyebutnya? Hah? Pentil apa pentil? Hah? Oh ya, pentil ya. Pentil nggak boleh. Tapi kalau udah kelihatan, walaupun belum matang, masih mengkal, itu boleh itu. Jadi biji udah keras tuh.
Amma waktu wujubi ikhrajiha bahwa ba'dal jabab wa taqiyati. Wajib keluarinnya itu pada tumbuh-tumbuhan, pertanian, perkebunan itu, ya, setelah kering dan bersih, bersihin kulit-kulitnya. Wa ghairi dzalik. Wa zalizu al-haulu, ada lagi yang waktu pengeluaran kalau di setahun. Nah ini binabdi wan na'am wa tijarah, 3 emas perak, ya, dirham dinar itu, wan na'am binatang ternak, wa tijarah perdagangan. Itu haul dan nisabnya itu. Kalau yang pas nemuin langsung ngeluarin itu rikas sampai ma'dan. Kalau udah layak panen, bijinya udah bagus, buahnya udah bagus, itu pada tanaman perkebunan. Ya. Kalau haul itu emas perak, dirham dinar, kemudian perdagangan dan binatang ternak. Yang keempat, warabi'u awwalu lailatul 'aid fi zakatil fitri. Ini yang umumnya kita semua ini, yaitu awal malam Aid mulai setar jatuhnya itu pada zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu jatuh wajibnya malam Aid. Tapi ada yang kemarin awal Ramadan boleh, tapi belum wajib, boleh. Wajibnya malam takbiran. Qala al-Baijuri wa yajuzu ikhrajuha, boleh mengeluarkannya, kata Baijuri, fi awal Ramadan, di awal Ramadan. Wa yusannu an tukhraja qabla salatil 'Id, dan disunahkan mengeluarkannya sebelum salat Id. Jadi malam takbiran itu sunnahnya di situ. Ya, kalau salat Id jam 7 subuh boleh sebelum Id. Kalau sholat ini jam 8, jam 7 hari ini boleh. Ya, kalau mudah. Kalau gerabak gerubuk mendingan malam takbiran. Betul gak? Iya. Kalau belum terakhir dikeluarin rumah aja dulu ya, di teras gitu ya. Kalau ada naib, serahin naib aman. Serahin naib, serahin imam. Kalau ada imam atau amil, biar amil, kalau saya ke amil, teramil membaginya habis kayak terserah. Penting kita udah ngeluarin. Ya, adapun pembagian ini kan boleh aja. Yang penting sudah diterima oleh amil. Namanya kita udah ngeluarin. Ya. Lil ittiba. Nabi ngeluarin sholat sebelum itu, ngeluarin itu. Jadi sunnah ngikutin Rasulullah. In bu'ilatus salatu awalan nahar, kalau sholat idnya dilakukan di awal siang, jam 7, 8. Ya. Ada yang sholat ini kan jam 10 ada ya, karena sulit ngumpulin orang. Asal jangan dohor sholat idnya ya, udah habis. Sholat id kan waktunya terbit matahari sampai sebelum dohor. Fa'in ukhrijat ustuhibbal ada'u awalan nahar. Fa'in ukhirat, kalau ditakhirkan sholat id itu, ustuhibbal ada', maka disunahkan keluarinnya itu awalan nahar, di awal siang. Wa yukramu takhiruha ila akhir yaumil id, dan disunahkan, dimakruhkan mentakhirkan zakat fitrah sampai akhir hari Id, sampai akhir, ya, makruh kalau ada uzur, ya, seperti hartanya hilang, berasnya tahu nggak ada, nyari sono nyari sini, hampir akhir itu uzur namanya, atau mustahil nggak ketemu.